Aduh, nganggur nih, ngopi dulu ah. Panas. Halo sobat, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di channel Pemersatu Anime. Pada kali ini Bang Fajar akan merangkum anime dari lanjutan Isekai Wansun Kill Nesan episode ke-7. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Santai, seduh kopi dulu, nyalain udun, buka celana. Mari kita mulai. Lala Jona. Anime diawali dengan pasukan goblin berotot menyerang desa. Lalu Shin beralih ke tempat para warga yang selamat. Di sana ada seorang pemuda yang berniat kembali ke desa untuk membalas dendam. Namun dihentikan oleh temannya karena sia-sia saja dia ke sana karena akan mati konyol. Lalu seorang anak kecil pun menanyakan kepada kakek tua bagaimana dengan para petualang yang tinggal di desa. Kemudian kakek itu menjawab bahwa para petualang ada di sana untuk menghambat monster tersebut selama mungkin. Lalu ia memikirkan Asahi dan mbaknya Maya bahwa mereka mempunyai jiwa seperti pahlawan. Lalu Shin beralih kembali ke desa di mana ada seorang iblis Cyclops yang merupakan bawahan salah satu dari 6 jenderal iblis. Dan dia mengatakan bahwa desa itu sudah menjadi miliknya dan menjadi landasan untuk menyerang Kaisarion. Namun saat bacot, dia diserang oleh Mbak Maya dengan bola apinya. Lalu monster itu pun ketakutan dan mengatakan bahwa Mbak Maya adalah monster. Atuh pan meureun maneh lagi monster. Gelo sih ya. Kemudian Asahi menghampiri Mbak Maya dan mengejeknya karena Mbak Maya dipanggil oleh monster. Lalu saat mereka menoleh ke samping, mereka melihat monster yang tidak sempat kabur. Lantas Asahi pun hendak membereskan mereka semua. Melihat diri mereka yang terancam, mereka pun sontak goyang pargoy. Asahi dan Mbak Maya bingung apa yang dilakukan oleh mereka. Mbak Maya menduga mungkin mereka meminta pengampunan dari kita. Namun Asahi tidak kasihan pada mereka dan hendak menyerangnya. Lalu tiba-tiba pandangan Asahi kabur dan sepertinya dia terkena hipnotis oleh tarian mereka yang membuatnya bertingkah aneh. Ia memeluk Mbak Maya dan mengatakan bahwa Asahi mencintai Mbak Maya. Sontak Mbak Maya pun kaget dan terharu karena pada akhirnya cinta Mbak Maya diterima oleh Asahi. Sontak Mbak Maya pun memeluk Asahi juga dan mengatakan dia juga mencintainya. Gebrugan dari Mbak Maya itu pun mengakibatkan Asahi digeledag dan membuat Asahi sadar kembali. Lalu Asahi dihampiri Mbak Maya yang berniat membuka gerbang dari saudara dengan cara berciuman. Sontaklah Asahi menolaknya karena ia sudah sadar dan mengatakan bahwa supaya mbaknya menjauh. Mendengar hal itu, Mbak Maya kaget dan menanyakan di mana Asahi yang sudah mencintainya. Lalu Asahi pun bingung karena ia tiba-tiba kehilangan kesadarannya setelah melihat tarian monster itu. Lalu ia sadar bahwa efek dari tarian mereka menyebabkan kebingungan dan bertingkah aneh. Mendengar hal itu, Mbak Maya pun terlihat kembali bersemangat mendengarnya. Saat Asahi akan menyerang monster itu, dia diseleding oleh Mbak Maya dan Mbak Maya berbicara pada monster itu supaya mereka kembali menari. Monster itu pun mau tidak mau menari kembali karena diancam oleh Mbak Maya. Lalu saat Asahi bangun, Mbak Maya memanggilnya dan memperlihatkan tarian monster itu kembali. Hal itu membuat Asahi kembali oleng dan memeluk Mbak Maya kembali. Mbak Maya mengatakan dia harus menjaga Asahi supaya tidak terbentur kembali. Lalu Asahi mengatakan dengan kelucuannya bahwa dia menyukai apapun perlakuan dari Mbak Maya. Sontak hal itu membuat Mbak Maya mimisan sampai-sampai dia menerbangkan Asahi. Dan akhirnya Asahi kembali sadar dan Mbak Maya pun menyuruh monster itu kembali menari. Kemudian di langit terlihat ada meteor yang mengarah kepada mereka. Lalu Asahi mengeluh sakit kepala dan ia akhirnya tiduran di paha Mbak Maya. Dan Asahi meminta sesuatu lagi kepada Mbak Maya, yaitu dia ingin menjadikan Mbak Maya sebagai istrinya. Lalu Mbak Maya pun berkhayal ia sedang menikah dengan Asahi. Lalu saat sedang asik-asiknya berkhayal, ia diganggu oleh monster Cyclops yang bernama Broden, yang merupakan salah satu bawahan Giganto, salah satu dari 6 jenderal iblis.
Mbak Maya sangat kesal dengan kedatangannya karena mengganggu suasana romantis dengan Asahi. Lalu Mbak Maya menyuruh Asahi untuk tidak takut dan bersembunyi di belakangnya. Namun Asahi malah berhadapan dengan monster itu dan dia mengatakan bahwa dia akan melindungi mbaknya. Kemudian dia menggunakan skill melempar batu. Namun hal itu sama sekali tidak berpengaruh karena lemparannya tidak sampai. Melihat hal itu, monster itu pun menertawakan Asahi dan mengejeknya. Hal itu membuat Mbak Maya kesal dan monster itu menyerang. Serangan itu ditahan oleh Mbak Maya dengan mudah dan dia melemparkan monster itu dan akhirnya monster itu pun log out. Saat sudah selesai, Mbak Maya melihat Asahi yang menangis. Lalu menanyakan kenapa Asahi menangis. Kemudian Asahi mengatakan bahwa dia adik yang pengecut karena ia tidak bisa melindungi Mbak Maya. Lalu Mbak Maya menenangkan Asahi dan mengatakan dia bukan seorang pengecut karena ia peduli kepada orang lain dan pemberani. Kemudian saat suasana membaik, meteor itu pun menghantam kepala Asahi yang membuatnya tersadar kembali. Melihat hal itu, Mbak Maya langsung meminta monster menari untuk segera menari. Ternyata saat dilihat monster itu terkena dampak dari serangan Mbak Maya dan mengakibatkan monster itu pun log out. Saat Asahi sadar, ia kebingungan apa yang sudah terjadi. Lalu ia melihat Mbak Maya yang sedang menari mencoba untuk mencontoh monster yang tadi. Namun tidak berhasil. Saat mereka pergi, Mbak Maya mengatakan untuk Asahi supaya mengatakan bahwa dia mencintai Mbak Maya. Namun Asahi kebingungan, lalu Mbak Maya pun kecewa dan menyalahkan ketidakberdayaannya. Kemudian Asahi pun menghampirinya dan menenangkan Mbak Maya bahwa ia dari dulu mengandalkan Mbak Maya dan mengagumi Mbak Maya. Lalu mendengar hal itu, Mbak Maya pun memeluk Asahi. Dalam hatinya, Mbak Maya mengatakan memang Asahi yang normal adalah Asahi yang terbaik. Lalu scene beralih di mana Asahi menghampiri Guild untuk bertemu Tanya. Namun Tanya sedang berlibur hari itu karena sedang berkencan. Lalu Asahi pun kembali dan dia bergumam dalam hatinya kenapa dia gelisah. Lalu tak disangka ia disapa oleh seorang perempuan cantik, tapi hitam. Asahi menanyakan dia siapa. Ternyata dia adalah Tanya. Asahi terkejut karena dia tak pernah melihat Tanya menggunakan pakaian biasa. Lalu Tanya menggodanya dengan mengatakan bahwa dia berhasil memikat hati Asahi. Asahi tidak merasa begitu dan menanyakan bukankah Tanya ada kencan hari itu. Lalu Tanya menduga bahwa mungkin para seniornya yang memberitahunya. Kemudian Tanya meminta adiknya untuk keluar. Asahi baru tahu bahwa ternyata Tanya merupakan seorang kakak. Lalu adik dari Tanya pun melihat pedang Asahi. Asahi menawarkan supaya dia memegangnya. Namun dia malah malu dan bersembunyi di belakang Tanya lagi. Lalu Asahi membandingkan dengan Tanya yang sangat ekstrovert. Berbanding terbalik dengan adiknya yang introvert. Seperti Asahi dan juga Mbak Maya. Lalu Asahi menanyakan apa kesukaan Roy. Lalu Tanya menjawab bahwa Roy suka cerita petualangan karena dia suka menceritakan petualangan di luar sana. Kemudian Asahi mengenalkan dirinya. Roy terkejut karena dia adalah petualang kelas Ogre. Dan Tanya juga sering menceritakan Asahi. Mendengar hal itu, Tanya langsung membekap mulut Roy. Kemudian Asahi menanyakan bukankah Tanya sedang berlibur. Lalu Tanya menjawab bahwa dia ada urusan di kota sebelah dan membutuhkan pengawal. Lalu Roy meminta Tanya menjadikan Asahi sebagai pengawalnya karena dia kelas Ogre pasti aman gitu. Mendengar hal itu Asahi kaget dan takut jika nanti di perjalanan ketahuan berbohong dan mereka akan membencinya. Lalu Tanya meminta Roy untuk memintanya sendiri. Kemudian Roy menggunakan skill bocil imutnya untuk meluluhkan hati Asahi, yang membuat Asahi menyetujuinya. Saat di perjalanan, Tanya berterima kasih kepada Asahi karena mau mengawalnya. Lalu Asahi berkata mungkin karena Roy yang meminta, jadi dia setuju-setuju aja. Tak lama kemudian, serangan monster pun muncul dan itu adalah Wolverine.
dan monster itu pun menyerang mereka. Namun untung saja mereka selamat. Namun sayang sekali, kereta dan juga kusirnya kabur duluan. Lalu saat berhadapan dengan monster itu, Asahi meminta mereka untuk kabur. Namun Tanya dan Roy tak bisa kabur dan mempercayai monster itu kepada Asahi. Kemudian saat mendengar Tanya akan melindungi adiknya, mengingatkan mbaknya yang seperti itu juga. Lalu dia akhirnya akan melawan monster itu. Dengan serangan sekuat tenaga, Asahi melancarkan serangan dengan pedang. Namun itu hanya mengurangi satu darah dari monster itu. Dan saat monster itu akan menyembur lagi, Asahi menggunakan skill lempar batunya untuk membuat monster itu tersedak. Namun hal itu tidak berarti apa-apa. Dan monster itu akan menyerang kembali. Namun tiba-tiba monster itu meledak dan mokad. Tanya dan Roy memuji Asahi yang sudah mengalahkan monster itu. Kemudian Roy kecewa dengan dirinya sendiri karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi kakaknya. Lalu melihat hal itu, Asahi menghampirinya dan mengatakan bahwa dia dulu juga pengecut seperti Roy dan selalu mengandalkan kakaknya. Asahi meminta Roy supaya tetap berjuang, jangan menyerah. Lalu Roy pun kembali bersemangat. Kemudian Tanya pun berterima kasih kepada Asahi. Lalu Roy memberitahukan bahwa keretanya rusak dan kusirnya kabur. Asahi pun mengusulkan supaya mereka kembali ke kota dengan jalan kaki. Lalu Roy pun bersemangat karena itu adalah petualangan pertamanya. Saat mereka sudah pergi, ternyata monster itu belum moka dan saat akan menyerang, dia dihentikan oleh Mbak Maya dan ternyata yang mengalahkan monster itu adalah Mbak Maya dan anime Isekai One Shot Kill dan dan anime Isekai One Shot Kill Nesan pun dan anime Isekai One Shot Kill Nesan episode ke-7 pun selesai.